Pemirsa, kali ini saya akan memperkenalkan Anda dengan sosok wanita inspiratif yang memberikan kesempatan bagi anak-anak prasejahtera di daerahnya, yaitu di Desa Lambirah, Aceh Besar, dengan mendirikan Taman Pendidikan Masyarakat ataupun TPM Tanyo. Ia sudah banyak menyelamatkan anak-anak usia sekolah agar terhindar dari bahaya warnet maupun tempat penyewaan permainan berbasis elektronik lainnya. Nah, untuk itu pemirsa, saya akan mengajak Anda berkenalan dengan Husnul Khotimah Adnan selaku pendiri TPM Tanyo. Namun sebelumnya simak liputan berikut ini. Husnul Khotimah Adnan atau yang akrab disapa Imah ini adalah gadis berdarah Aceh. Bungsu dari 9 bersaudara ini memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak-anak di daerah pedalaman Aceh Besar. Lebih dari itu, ia juga ingin menanamkan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak ini, khususnya mengenai Islam. Setiap harinya, seusai sholat maghrib berjamaah, ia bersama ibunya mengajar anak-anak desa Lambirah mengaji di musola depan rumahnya. Saat ini Husnul tercatat sebagai mahasiswi pasca sarjana Universitas Syah Kuala, program Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Ia termasuk mahasiswi berprestasi dan dipercayakan menjadi asisten dosen. Targetnya, tahun ini ia bisa menyelesaikan tesisnya dan meraih gelar master. Di mata Husnul, anak-anak desa ini punya cita-cita besar. Tidak sebatas menjadi seorang petani, layaknya orang tua mereka. Akhirnya, ia pun membangun sebuah taman pendidikan masyarakat atau disingkat TPM Tanyo. Sebuah pusat belajar alternatif satu-satunya di Desa Lambirah yang menyediakan ruang belajar dan membaca bagi anak-anak setempat. Tidak melulu belajar dan membaca di alam terbuka, TPM Tanyo yang ia bangun ini juga menjadi tempat bermain bagi anak-anak sambil mengenal ilmu agama, seni, serta pengetahuan tentang lingkungan dan alam sekitar. Usahanya ini berawal dari rasa khawatir, prihatin, lantas akhirnya punya nyali untuk mewujudkan ini semua. Mengubah pola pikir anak-anak di desanya dan memberikan harapan baru. TPM Tanyo adalah pelita di tengah kebutaan mereka terhadap pendidikan, ilmu agama, dan teknologi. Assalamualaikum Kak Husnul. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Wah, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi kali ini. Kak Husnul, bicara tentang karakteristik masyarakat di daerah tempat tinggalnya, seperti apa sih? Jadi mungkin bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi mungkin karena faktor ini kebanyakan dari mereka dari segi pendidikan mungkin agak pesimis ya. Jadi karena pendidikan di Aceh kita ya di Indonesia pada umumnya juga yang gratis itu hanya dari SD sampai SMA. Jadi mereka kebayang jika pun anaknya bersekolah dari SD sampai SMA, bersekolah nggak bersekolah ujungnya mereka akan tetap mengulang profesi yang sama dengan orang tua karena tidak bisa masuk ke dalam perguruan tinggi. Bicara pengaruh dampak negatif warnet maupun rental-rental permainan yang berbasis elektronik segala macam bentuknya itu ya Kak ya, itu seperti apa parahnya dulu di daerah Lambirah ini? Sempat parah, cuman mungkin jaraknya nggak terlalu lama karena itu yang mencuat parahnya itu di akhir Juli 2011 ketika saya tahu bahwa ada anak-anak yang sampai mencuri untuk sampai mencuri ya? Iya, dan yang uniknya mereka kemarin itu menurut saya parahnya itu udah mulai terorganize dan kita nggak tahu. Dalam artian dia seperti punya kelompok 5 orang, nanti kamu yang petik kelapanya. Wah, sampai punya kelompok sendiri berarti ya? Karena mungkin teman-teman dekat. Yeah. Tapi ketika saya melihat jika ini tidak diputuskan siklus yang tadi itu,
otomatis anak-anak yang lainnya kecil-kecil kan akan ikut. Karena tadi mereka punya bad habit, kan nggak mungkin kita bilang jangan. Kita pasti harus memberikan solusi good habitnya apa. Ketika gitu. dibilang jangan, apa pilihannya seperti itu. Nah, lantas apakah hal itu yang menjadikan Kak Husnul nih memantapkan diri untuk membangun taman pendidikan masyarakat? Sebenarnya bisa dibilang hal itu yang buat saya nekat. Karena kalau dari segi awal ya kita nggak punya dana dan nggak punya juga ilmu kan, karena masih semester 5 waktu itu, saya masih 19 tahun. Jadi karena urgensi yang tadi itu, saya jadi nggak memikirkan resiko apa yang akan saya hadapi jika saya membangun ini. Saya cuma mikir gimana cara kita mengalihkan perhatian mereka. TPM Tanyo dibangun di atas tanah wakaf bermodalkan bangunan peninggalan tsunami yang dulunya sudah tidak terpakai. Husnul bersama relawan lainnya yang tergabung dalam perkumpulan muda-mudi Lambiwood Community mengubahnya menjadi sebuah gedung sederhana, tempat anak-anak menggantungkan asa dan citanya. Nama Tanyo sendiri diambil dari bahasa lokal yang artinya kita. Apakah TPM ini, kan namanya TPM Tanyo ya, nah, apakah ini punya arti ataupun filosofi tersendiri dari namanya sendiri? Iya, kalau dari TPM, Taman Pendidikan Masyarakat. Awalnya kita pengen membuatnya jadi TBM aja, Taman Bacaan. Punya Golagong mungkin ya, ikutan punya mereka. Tapi kemudian mungkin karena saya nggak punya ilmu yang banyak, saya mikir kalau bacaan mungkin hanya sebatas pustaka. Sedangkan kita pengen tidak hanya itu, jadi kita pengen anak-anak itu dengan ada di TPM dia jadi lebih bersemangat dengan pendidikan dan lain sebagainya. Dan masyarakat, kita pengen ini untuk semua orang, bukan hanya untuk anak-anak. Karena kalau anak-anaknya berubah, orang tua tidak, kan juga tidak akan jalan. Nah, Tanyo sendiri dalam bahasa Aceh berarti kita. Oh, ini bahasa lokal ya, daerah Aceh berarti ya? Karena dalam bahasa Aceh kalau kamu artinya kami. Cuman saya mikir pertama ini motornya kamu aja, kami. Tapi kalau kami kan hanya untuk kita, kami yang di TPM aja. Jadinya kayak kepemilikannya hanya untuk yang satu golongan saja. Tapi ketika kita buka menjadi Tanyo, kita ya everyone gitu, semua orang ya bisa jadi murid, bisa juga join jadi relawan ataupun donatur, apa aja deh. Awalnya Kak, ini kan sebagai bentuk pengalihan ya. Berarti kan ada konsep yang ditawarkan dong yang menarik dari TPM ini sehingga anak-anak dari yang sudah kecanduan PS maupun warnet tadi akhirnya beralih ke TPM. Nah, ini apa nih konsep yang ditawarkan? Awalnya saya lebih kepada mendekati mereka secara personal. Jadi mereka main layang-layang, saya ikut, saya tanyain gitu. Kalian suka nggak membaca? Enggak. Kenapa? Dia bilang, karena bukunya itu nggak ada gambar. Bacaan semua. Habis itu pustaka pun jorok. Habis pustaka kayak kesannya tuh kayak kumuh, kurang nyaman lah berarti kayak gudang. untuk mereka. Pustaka tuh bagi mereka identik dengan kayak barang-barang yang nggak ada di sekolah itu semua gitu kan. Jadi saya melihat ternyata bukan anak-anaknya yang nggak suka dengan pustaka, nggak suka dengan buku, tapi mungkin cara kita, fasilitasnya juga. Jadi di situ kemarin pertama yang kita ajak itu, ini kan mereka lari ke PS karena kurang hiburan kan, lari ke PS karena kurang permainan. Jadi pertama itu saya cuman pakai dana pribadi, saya beli beberapa buku. Awalnya saya pendekatannya dengan mendongeng aja, karena waktu itu buku saya cuma entah sekitar 5, entah 6, jadi kan nggak cukup untuk dibaca. Wah, bermodalkan buku 5 atau 6 buku ya Kak itu ya? Buku anak-anak yang bergambar kan, karena saya kan nggak punya, jadi saya beli. Nah di situ ada misalkan ada satu kelompok nanti saya bacain, saya dongengkan. Kalau menurut saya respon mereka sama besarnya dengan respon ketika pertama kali melihat PS. Jadi kan itu hal baru. Berarti untuk mendekati anak-anak harus masuk ke dunia mereka. Makanya sampai saat ini pun kita masih fokus belajar sambil bermain. Nah, saat ini kegiatannya apa saja berarti Kak? Dan mungkin adakah perubahan dari yang pertama, dulu sampai sekarang? Di awal berdiri tahun pertama kita hanya menyediakan buku dan juga pustaka lah seperti itu kan, tapi nggak ada proses belajar mengajar. Tapi lama-lama karena jumlah di masa awal buku kita kan sedikit. Mereka buku semua udah baca kan bosan. Jadi gimana lagi nih? Ya udah kita tawarkan belajar, ada bahasa Inggris. Bisa dibilang seperti pendampingan untuk pelajaran sekolah. Sama kayak les-les di kota tapi kita tidak berbayar. Jadi sekali karena kita juga kemarin dapat Infokus juga, kita buat kayak sinema. Nah, saya yang cari film-film apa yang jadi kegiatannya nonton bareng seperti itu ya. Nah, oke, nanti saya akan mengajak pemirsa nih Kak untuk melihat seperti apa sih perkembangan di Taman Pendidikan Masyarakat Tanyo ini. Nah, untuk itu pemirsa kita akan lihat dan intip seperti apa sih keseruan di Taman Pendidikan Masyarakat Tanyo ini. Nah, untuk itu liputannya untuk Anda. Anak-anak desa Lambirah ini tinggal di lereng pegunungan Bukit Barisan.
Di kawasan Aceh Besar, bisa dikatakan mereka hidup terpencil. Pendidikannya pun terbilang masih tertinggal. Orang tua mereka rata-rata petani dan peternak. Tapi kini, kehadiran TPM Tanjung memberi kontribusi besar pada masa depan mereka. Salah satunya ialah Rahmi. Ia berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya hanyalah seorang petani. Dulunya, ia adalah murid angkatan pertama di TPM Tanyo. Pertemuannya dengan TPM Tanyo berbuah manis. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Araniri Aceh, jurusan Ilmu Perpustakaan. Ikatan yang terjalin membuat Rahmi memutuskan untuk mengabdi sebagai relawan di TPM Tanyo. Sebagai wakil direktur TPM Tanyo, bersama relawan lainnya ia turut mengelola perpustakaan. Rahmi dikenal sebagai orang yang gemar membaca dan menyukai dunia literasi. Ketertarikannya inilah yang akhirnya membukakan jalan baginya mendapat beasiswa dan bisa lanjut berkuliah. Salah satu konsep belajar yang dijalankan di TPM Tanyo ini adalah belajar di alam terbuka. Tujuannya agar mereka bisa lebih mudah mencerna materi ajar dan menghargai lingkungan sekitarnya. TPM Tanyo adalah kita. Tidak sehari pun mereka absen. Rumah inilah yang menjadi tempat pertama yang mereka datangi selepas pulang sekolah, tanpa sempat mengganti seragam. Merekalah dua pahlawan pendidikan asal Aceh, yang mempersembahkan TPM Tanyo sebagai wujud abdi terbaik mereka untuk bumi Aceh. Baik pemirsa, hari ini saya juga menghadirkan satu sosok inspiratif lagi yang tidak kalah menarik nih dari sosok Husnul Khatimah Adnan. Nah, dia adalah mantan anak didik TPM Tanyo dan sekarang sudah mengabdikan diri menjadi relawan di TPM tersebut. Nah, beliau adalah Novayatur Rahmi. Halo Rahmi. Halo. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi ya Rahmi ya. Rahmi, dari yang tadi sebagai anak didik, kemudian sekarang akhirnya menjadi tenaga pendidik nih. Kenapa sih mau setia dengan TPM Tanyo? Pertamanya TPM ini bagi saya udah seperti keluarga sendiri. Yang kedua, saya juga mempunyai mimpi yaitu ingin membuat perubahan untuk masyarakat di kampung saya, terutama di bidang pendidikannya, supaya tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah. Yang ketiga, saya juga ingin berbagi ilmu yang sudah saya miliki untuk adik-adik di kampung saya. Wah, mulia sekali nih pemirsa ya, ternyata ingin membagi ilmu juga seperti itu. Nah Rahmi, pernah nggak waktu itu terpikir yang waktu masa-masa menjadi anak didik nih di TPM, akhirnya mau jadi tenaga pendidik di TPM Tanyo seperti itu? Tidak sih, tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran saya untuk menjadi guru di TPM ini. Tapi akhirnya menjadi tenaga pendidik di sana Bukan ya? hanya tenaga pendidik, tapi wakil direktur sekarang. Nah Rahmi, kalau misalnya bicara konsep belajar dari yang dulu sebagai peserta didik nih dengan sekarang yang sudah di Rahmi yang mengembangkan bahkan seperti itu ya ceritanya. Seperti apa perubahannya? Kalau dulu sih belajarnya lebih fokus ke dalam ruangannya kan. Habis itu gurunya menjelaskan pelajaran dan muridnya duduk diam mendengarkannya itu. Kalau medianya pun yang digunakan hanya papan tulis dan buku cetaknya saja. Kalau sekarang kan lebih fokus di alam terbuka, lebih ke belajar sambil bermain gitu. Saat menjadi anak didik ya, Rahmi kan masih juga gratis itu di TPM Tanyo ya belajarnya. Nah, dengan adanya TPM gratis itu apakah merasa terbantu saat itu? Sangat terbantu, karena kan bisa mendapatkan les gratis tuh kan dari pengajar-pengajarnya. Itu nanti kalau ada PR di sekolah bisa nanti dikerjakan sama-sama, itu dibantu sama yang ngajarnya. Apakah saat itu TPM Tanyo ini menjadi satu-satunya pusat belajar alternatif waktu itu? Iya. Satu-satunya ya? Satu-satunya di kampung, yang paling dekat. Saya ke Kak Husnul nih. Kak Husnul sendiri seperti apa sih mengenal sosok Rahmi ini dalam kegigihannya meraih pendidikan nih? Oke, kalau bisa dibilang secara ini Husnul kedua. Husnul kedua ya, berarti kembarannya ya seperti Bukan, itu? misalnya
malah di satu sisi saya mengagumi keluasan dan juga kekukuhan dia dalam mengejar cita-cita ya. Sedangkan Rahmi anak pertama dan keluarganya juga berada di menengah ke bawah, bahkan di bawah rata-rata mungkin. Nah, dulu yang membuat saya juga sangat salut dengan Rahmi, ketika SMA kan dia sebenarnya sudah bisa bekerja kalau dia mau. Setelah pulang sekolah, sisanya kan dia bisa mencari kerja tambahan untuk membantu keuangan keluarga. Sedangkan dia lebih memilih belajar bersama kami, dan setelah 2 tahun kemudian dia memilih menjadi pengajar. Berarti pulang sekolah dia mengajar di TPM, malam juga sekarang dia direkrut menjadi pengajar mengaji. Mengajar di tempat mengaji. pengajian. Nah, jadi pagi sekolah, sore di TPM, malam mengaji. Nah, terkadang untuk membantu orang tua di sawah, malam dia harus membantu ke sawah gitu untuk membantu orang tua. Nah, ketika kelas 3 dulu dia sempat khawatir karena saya sangat berkeinginan untuk bisa lanjut ke perkuliahan. Tapi dari segi faktor keuangan memang sama sekali tidak ada. Jadi saya sampai itulah yang buat saya berjuang keras kemarin untuk mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillah dia mahasiswa pertama di TPM mendapat beasiswa full. Sudah ada ratusan anak yang merasakan manfaat dari TPM Tanyo ini, mulai dari angkatan pertama hingga sekarang. Mereka yang tergabung di sini rata-rata berasal dari bangku SD dan SMP. Dan biasanya jika sudah memasuki usia SMA, atas persetujuan dari kedua belah pihak, biasanya mereka akan ditarik untuk menjadi pengurus ataupun tenaga pendidik di sini. Nah, untuk dukungan positifnya seperti apa? Tapi ada juga dukungan positif, yaitu dukungan moral itu. Kalau dari relawannya mungkin dukungan waktunya, tenaganya, dan juga pikirannya untuk membantu. Nah, untuk Kak Kusnul tadi kan mungkin ya ada iri segala macam untuk beasiswa yang tadi Rahmi yang mendapatkan seperti itu. Nah, berarti adakah tidak rencana ke depannya untuk mengusahakan juga untuk para relawannya agar bisa rata nih dapat beasiswa? Sebenarnya saya sekarang itu selain Rahmi ada 5 lagi anak-anak yang dapat beasiswa yang sama. Nah, setiap tahun saya selalu mengirimkan nama-nama anak-anak untuk bisa diikutkan, tapi itu hak prerogatif mereka yang menerima yang mana menurut mereka berhak menerima. Jadi sebagai bentuk motivasi saya kepada masyarakat, saya bilang saya akan terus berusaha, tapi adik-adiknya juga harus berusaha. Pertama di sekolah nilainya harus bagus, kemudian di TPM juga harus rajin, karena saya mengabari mereka bahwa beasiswa ini adalah untuk sebagai persiapan kader pengurus relawan dan juga pemimpin di TPM ke depan. Nah, Rahmi, cerita tentang tantangan mengajar di TPM Tanyo, apa sih yang Rahmi rasakan? Tantangan terberatnya mungkin butuh kesabaran ekstra ya untuk menghadapi anak-anaknya, dan ada juga masyarakat yang terkadang kurang senang dengan keberadaan TPM di TPM Tanyo ini. Oh, ada yang kurang senang juga. Kenapa ya? Karena apapun cerita gimana tuh Bang, sebenarnya kita lakukan di TPM itu kan hal-hal baik. Ya. Tapi sebaik apapun kita tetap ada yang nggak suka, mungkin ada yang iri atau karena kan beasiswa ini hanya betul-betul diberikan kepada dia yang rajin, yang bisa menunjukkan prestasi akademis di sekolah dan juga di TPM. Nah, ada anak-anak kan belum mampu ke sana, orang tuanya merasa kenapa anak saya nggak ada. Jadi ujungnya karena iri mungkin dan sebagainya, jadi melimpahkannya ke TPM. Ada yang bilang bakar aja TPM ada. Wah, ada yang bahkan sampai disuruh bakar di pemirsa. Ternyata padahal kan di sini kegiatannya asik ya, dan semuanya positif yang dilakukan, tapi tetap aja masih ada masyarakat yang menolak berarti. Semakin menarik nih perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak ya Kak ya. Rahmi juga dan Kak Kusnul. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa sih komentar masyarakat mengenai kegiatan di TPM ataupun Taman Pendidikan Masyarakat Tanyo ini? Berikut cuplikannya. Makin laju, banyak teman, makin pintar. Belajar menulis, membaca, dan bermain. Semoga TPM selalu maju, banyak yang datang dan banyak teman. Ya, dapat beasiswa. Adik Husnul Khatimah mengurus beasiswa dari TPM. Bukan anak saya saja, ada berapa orang? Ramai. Kan bisa membantu ekonomi kami gitu kan, yang kurang-kurang mampu istilahnya untuk beli perlengkapan sekolah. Dari sini pun sering dapat istilahnya buku, tas gitu. Semoga lebih maju, lebih bermanfaat bagi orang banyak lagi. Bukan kami, untuk kami di kampung ini mungkin bisa dekat kampung bagi anak-anak.
omong-omong mengenai prestasi, seperti apa sih prestasi yang sudah diraih oleh TPM Tanyu ini? Mungkin ada beberapa pola. Kalau dari segi untuk beasiswa anak-anak, ada juga kita dapat beasiswa Lamaksara. Karena ini yang buat saya bangga karena ini berkelanjutan. Jika dia bisa menunjukkan prestasi yang bagus dari SD mungkin sampai ke perkuliahan. Jadi kan pesimisme yang tadi itu kan bisa ada harapan. Akhirnya terpatahkan lah pesimisme tadi ya. Kemudian juga kita pernah ada juga sekitar 4 orang yang mendapatkan beasiswa tahfiz di Baitul Mal, dan itu juga kita yang bimbing. Itu dari segi untuk anak-anaknya. Kemudian dari segi TPM sendiri kita pernah menang juara ya perpustakaan kampung. Kalau tahun lalu pernah juara 1, juara 2 tingkat provinsi. Tapi tahun ini mungkin balik lagi jadi juara karena kan udah pindah tangankan ya. Mungkin gitu ya. Kemudian dari segi saya sendiri membawa nama TPM juga pernah dapat Millennium Development Goals Award dari ini MDGs kantor kepresidenan gitu ya. Kemudian yang dari Kementerian Pendidikan untuk inovator muda. Ya mungkin lebih banyak penghargaan seperti itu. Rahmi, karena sekarang TPM Tanyu sudah di tangan Rahmi nih. Kira-kira apa sih rencana kedepannya yang ingin dibangun lagi dan gebrakan baru lagi lah untuk TPM Tanyu ini? Kami rencananya ingin mengadakan perpustakaan keliling di desa-desa terpencil yang ada di sekitarnya juga. Nah selain itu apa lagi rencananya? Selain itu kami juga ingin mengadakan cabang TPM nih di daerah lain kalau bisa. Wah, berarti nanti pusatnya di sana ya dan mendirikan cabang di beberapa daerah. Wah, menarik nih sepertinya. Oke, terakhir Rahmi, apa sih harapannya untuk anak-anak di TPM Tanyu dan relawan-relawan TPM Tanyu lah yang saat ini sedang mengurusi TPM Tanyu bersama-sama Rahmi? Nah, kalau untuk anak-anaknya, semoga lebih rajin lagi dan giat lagi belajarnya. Kalau untuk para relawannya, kalian harus tetap semangat untuk mengabdikan diri kalian demi bangsa dan negaranya. Oke, baik. Nah, saya ke Kak Kusnul nih. Kira-kira Kak Kusnul, ada pesan yang mau disampaikan untuk Rahmi yang saat ini menjabat sebagai motor dari TPM Tanyu sendiri? Pesan saya sih lebih kepada sabar aja deh kan, karena memang ya sebaik apapun kita tetap ada yang nggak suka. Saya berharap ada lebih banyak lagi yang mendapatkan beasiswa yang sama, sehingga kemudian mungkin ya keberadaan mereka di TPM itu mematahkan pesimisme yang tadi. Jadi nanti anak-anak kurang mampu pun akan tetap bisa ya asalkan kita punya prestasi dan mau berusaha, insya Allah juga ada jalan gitu. Baik Kak Kusnul, Rahmi, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Menarik sekali perbincangan kita, semoga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di rumah sana. Seperti itu ya. Kemudian sukses terus untuk TPM Tanyunya, semoga semakin banyak bermanfaat untuk masyarakat. Ya pemirsa, Husnul Khatimah Adnan dan Novayatur Rahmi terus bertekad memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Semoga apa yang mereka lakukan bisa menjadi teladan sekaligus contoh untuk kita agar terus berbuat kebaikan terutama di bidang pendidikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.